Guyana bukanlah titik konflik yang jelas dalam urusan global abad ke-21. Namun referendum di negara tetangganya Venezuela telah menimbulkan kekhawatiran mengenai kemungkinan perampasan tanah. Presiden Venezuela Nicolas Maduro memang mengincar sebagian wilayah Guyana yang memiliki cadangan minyak dan mineral dalam jumlah besar. Negara yang sebagian besar ditutupi oleh hutan hujan lebat ini terletak di pantai Atlantik Utara, Amerika Selatan. Wilayah yang diincar Venezuela dikenal sebagai Essequibo yang memiliki luas sekitar 61.000 mil persegi. Essequibo mencakup 2/3 wilayah Guyana. Sekitar 800.000 jiwa tinggal di sana, setara dengan 15% penduduk Guyana. Venezuela telah lama berargumen tanah itu dicuri ketika perbatasan antara kedua negara dibuat pada akhir abad ke-19. Selain mineral berharga, terutama emas dan tembaga, wilayah ini menyediakan akses terhadap cadangan minyak yang signifikan di Atlantik. Cadangan minyak di daerah ini baru diketahui pada tahun 2015. Dalam referendum baru-baru ini, Maduro bertanya kepada penduduk Venezuela apakah mereka mendukung pendirian negara di wilayah yang disengketakan, memberikan kewarganegaraan kepada penduduk saat ini dan di masa depan, serta menolak keputusan PBB yang berupaya menyelesaikan perselisihan antar kedua negara. Komisi Pemilihan Umum Venezuela mengatakan lebih dari 10,5 juta surat suara telah diberikan. Ini sekitar 50% dari total sekitar 20 juta pemilih yang memenuhi syarat. Komisi itu mengklaim bahwa lebih dari 95% pemilih menyetujui klaim teritorial atas Essequibo. Menjelang referendum, para pejabat di Guyana menyerukan kekhawatiran mereka. Menteri Luar Negeri Hug Tot mengatakan masyarakat di wilayah perbatasan sangat khawatir. Menurutnya, Maduro adalah pemimpin yang lalim, dan pemimpin yang lalim sangat sulit untuk diprediksi. Selain di Guyana, terdapat keresahan di PBB. Mahkamah Internasional memperingatkan Venezuela agar tidak mengambil tindakan apapun yang dapat melemahkan kendali Guyana atas Essequibo. Brasil yang berbatasan dengan Guyana dan Venezuela juga telah merespons situasi ini dengan tindakan militer. Kementerian Pertahanan Brasil mengumumkan mereka telah mengintensifkan tindakan pertahanannya, juga meningkatkan kehadiran militer di wilayah tersebut. Sengketa perbatasan mempunyai akar yang panjang dan kompleks. Perbatasan saat ini dimulai pada tahun 1899 ketika arbitrasi internasional yang tidak termasuk perwakilan Venezuela menetapkannya. Sebelumnya, pada masa kolonial Spanyol, Essequibo berada di wilayah perbatasan Venezuela. Bagi Guyana, perbatasan yang ditetapkan bersifat mengikat secara hukum, sementara Venezuela menganggap mereka telah ditipu oleh arbitrasi internasional pada tahun 1899. Mereka berpendapat bahwa perjanjian tahun 1966 untuk menyelesaikan perselisihan itu secara efektif membatalkan keputusan awal. Perjanjian terakhir itu juga dirujuk dalam referendum. Dalam hal militer, Venezuela benar-benar mengungguli Guyana. Di atas kertas, Venezuela merupakan salah satu negara dengan angkatan bersenjata paling mumpuni di benua ini. Venezuela terus meningkatkan belanja pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir. Anggaran meningkat dari sekitar 1,8% PDB pada tahun 2015 menjadi 5,2% pada tahun 2019. Hal ini mendukung kekuatan antara 125.000 hingga 150.000 personel militer aktif, sementara sekitar 200.000 hingga 225.000 lebih bertugas di milisi Bolivarian. Negara ini secara historis memperoleh senjata dari berbagai sumber, termasuk dari Amerika Serikat yang akhirnya melarang penjualan pertahanan lebih lanjut ke Venezuela pada tahun 2006. Baru-baru ini negara itu menjalani hubungan militer yang erat dengan Cina dan Rusia. Kedua negara ini telah menyediakan berbagai peralatan canggih, termasuk pesawat tempur multiperan Su-30 dan sistem pertahanan udara S-300V.
Pasukan darat Venezuela yang kuat dipelopori oleh sekitar 21 brigade tempur. Mereka mencakup pasukan lapis baja, artileri, infanteri, kavaleri bermotor, dan pasukan khusus. Sementara Angkatan Laut Venezuela diarahkan untuk pertahanan pantai dan mencakup 2 fregat dan beberapa kapal patroli laut. 2 kapal selam serangnya diperkirakan tidak lagi beroperasi. Sebaliknya, Angkatan Pertahanan Guyana hanya menerima sekitar 0,6% PDB dan memiliki sekitar 3.000 personil militer aktif. Sebagian besar peralatannya yang diperoleh adalah barang bekas. Negara ini tidak mengoperasikan pesawat tempur, tank, atau artileri berat. Dalam praktiknya, peran militer Guyana adalah keamanan perbatasan, serta membantu otoritas sipil dalam bidang hukum dan tanggap bencana. Meskipun demikian, pasukan pertahanan Guyana memelihara hubungan dekat dengan Brasil, Cina, Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Guyana juga meningkatkan upayanya untuk memperkuat hubungan dengan organisasi komunitas Karibia dan persemakmuran. Wakil Presiden Barat Jacques Deo juga mengemukakan kemungkinan didirikannya pangkalan militer asing di Guyana. Venezuela mengalami masalah kurangnya sekutu di panggung internasional. Maduro baru-baru ini mulai bangkit dari keterpurukannya. Ada laporan dia mengizinkan kelompok oposisi untuk lebih aktif dalam politik, menjual minyak ke Amerika Serikat, bekerja sama dengan Amerika dalam penyelidikan Interpol, dan banyak lagi. Pada saat yang sama, terutama sejak invasi Rusia ke Ukraina, Maduro telah berupaya menjauhkan diri dari Moskow yang pernah menjadi sekutu dekatnya. Apapun yang terjadi, tidak ada keraguan bahwa ketegangan antara kedua negara berada pada tingkat yang lebih besar dibandingkan sebelumnya. Berkat hasil referendum, muncul ketakutan yang lebih besar mengenai apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.